Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua. Tak lupa juga salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Bahagianya Orang yang Ikhlas dan Kiat Ikhlas. Sesungguhnya, orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka dia berbahagia. Bagaimana tidak bahagia? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kebaikannya. Allah mengetahui amalannya dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang akan bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, dikenal oleh bupati atau presiden misalnya. Lantas, bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aku untuk membaca Al-Quran kepadamu. Maka Ubay berkata, ya Rasulullah, apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iya, Allah telah menyebut namamu di hadapanku. Maka Ubay bin Ka'ab menangis. Hadis riwayat Al-Bukhari 4959. Kenapa Ubay bin Ka'ab menangis? Karena dia sangat gembira Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalnya dan Allah menyebut namanya. Orang yang ikhlas, dia tahu bahwasannya Allah mengetahui amalan ibadahnya, meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya, mungkin orang lain tidak ada yang mempedulikannya, tapi dia tahu dan dia yakin bahwasannya kebaikan yang dilakukannya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan yaitu ketika seseorang berbuat baik kepada orang lain, tetapi dia tidak menganggap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut, melainkan dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang dia harapkan hanyalah pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Semakin dia ikhlas, maka semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, tetapi Allah akan semakin mengetahui dia. Allah akan semakin mengenalnya dan Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena itu, dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang ada di sekitarnya dan orang-orang yang dia bantu. Dia tidak peduli dengan komentar orang lain. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu akan bahagia jika kamu mengikhlaskan amalan ibadah kamu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jika kamu kemudian sibuk dengan komentar orang lain, sibuk dengan pujian orang lain, atau sibuk dengan cercaan orang lain terhadap kamu, maka kamu tidak akan pernah bahagia, karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin, dan itu sangat mustahil. Betapapun baiknya kamu, pasti ada orang yang memujimu dan juga pasti ada orang yang mencelamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, tidak selamat dari celaan makhluk ciptaannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki akhlak super mulia pun tidak akan selamat dengan cercaan kaumnya. Bagaimana dengan kita? Tentunya mengharapkan keridhaan seluruh manusia adalah sesuatu yang mustahil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahumullah. Beliau bersabda bahwasannya mencari keridhaan manusia adalah suatu hal yang mustahil atau tujuan yang mustahil untuk diraih. Karenanya,
Ikatkan hati kamu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan bahwasannya kamu sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu akan bahagia. Karena Allah yang akan bahagiakan kamu, dan kamu tidak akan pedulikan komentar manusia. Para hadirin rahimahumullah, demikian ceramah yang saya sampaikan mengenai bahagianya orang yang ikhlas dan kiat ikhlas. Semoga kita merupakan salah satu orang yang ikhlas tersebut. Amin, amin ya robbal alamin. Jika ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas dasar kebodohan ilmu yang saya miliki. Karena sesungguhnya kesalahan datang dari diri saya sendiri dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.